Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali akan berbagi sebuah informasi tutorial tentang P3K, yang mana informasinya di sini adalah jika tidak lulus passing grade nantinya di tes P3K, apa yang harus dilakukan oleh guru honorer, atau apa kira-kira kebijakan lain dari pemerintah terhadap guru honorer yang tidak lulus passing grade. Tapi saya doakan mudah-mudahan lulus teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa di sini sudah tertulis bahwa bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lolos passing grade untuk tetap mengajar sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS dan P3K. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini untuk guru yang tidak lolos P3K itu pemerintah tetap memberikan kesempatan untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan di sekolah tersebut belum diisi oleh PNS atau P3K. Jadi di sini ada skala prioritas ya bagi sekolah-sekolah yang masih kurang PNS-nya dan PPK-nya, maka guru honorer yang tidak lulus passing grade nantinya itu teman-teman bisa kembali mengajar di sekolah tersebut. Namun di sini teman-teman perlu pahami bahwa tes P3K ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam tahun tersebut, atau tahun sesudahnya itu teman-teman bisa mengikuti lagi tes P3K. Jadi ada 3 kali kesempatan ya. Di sini dijelaskan juga dari informasi akurat yang saya dapatkan bahwa pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Jadi di sini sebagai tenaga kependidikan honorer ya teman-teman ya. Jadi di sini peserta atau guru yang tidak lulus passing grade juga bisa ditempatkan sebagai tenaga kependidikan honorer. Itu adalah solusi bagi peserta yang tidak lulus passing grade, dan ini berasal dari informasi akurat yang saya dapatkan teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman silakan dibaca informasi ini. Semoga teman-teman ya, teman-teman bisa memahami, dan saya doakan agar teman-teman bisa lulus passing grade nantinya dan menjadi guru P3K di tahun ini, yaitu tahun 2021. Jadi pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini dijelaskan berapa lama sebenarnya teman-teman ya jangka waktu menjadi P3K. Jadi di sini teman-teman harus bisa memahami bahwa lamanya seorang guru menjadi guru P3K ada 3 peraturan ya. Yang pertama, masa hubungan perjanjian kerja PPK ditentukan oleh PPK atau panitia ya, dan diatur dalam Permen Pan RB nomor 7 tahun 2020. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Kemudian kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Kemudian PPK memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP teman-teman ya. Jadi pada saat pengajuan NIP, maka PPK atau panitia yang mengatur tentang P3K ini memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat akan adanya pengajuan nomor induk pegawai teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi ini ada 3 peraturan atau informasi tentang berapa lama waktu untuk menjadi guru P3K teman-teman ya. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman ya, kita lanjut. Di sini dijelaskan ya. Nah, di sini sudah tadi bahwa lamanya menjadi guru P3K itu adalah 1 tahun dan paling lama itu 5 tahun sesuai dengan kebutuhan ASN. PPK memberitahukan masa perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP ya. Nah, di sini mengenai penempatannya teman-teman ya, mengenai penempatan untuk P3K, dia bagi peserta yang lulus passing grade ya, bagi peserta yang lulus passing grade di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar di sekolah tersebut. Kemudian jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu teman-teman ya. Kemudian peserta-peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali
Di sini terbagi dua lagi teman-teman ya. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu ya. Ini maksudnya rapor mutu, ini rapor mutu PMP atau rapor mutu EDS COVID 2019. Oke, 2020 guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan teman-teman ya. Kemudian peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksinya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya menolak penempatan, ternyata sudah lulus passing grade menjadi guru P3K, itu teman-teman bisa menolak dan secara otomatis teman-teman harus ikut seleksi berikutnya atau bisa mengikuti seleksi berikutnya teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan peserta yang tidak lulus passing grade ya? Di sini bagi peserta yang tidak lulus passing grade tadi teman-teman ya, di sini dijelaskan ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Jadi bagi teman-teman yang ternyata tidak lulus passing grade nantinya, itu tetap bisa mengajar di sekolah teman-teman dengan asumsi bahwa masih kurang gurunya karena belum terisi oleh PNS dan P3K. Kemudian solusi kedua adalah pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu informasi tentang bagaimana nasib guru honorer yang misalkan tidak lulus passing grade dan tidak bisa lolos menjadi guru P3K meskipun sudah mengikuti seleksi 3 kali. Namun di sini saya yakin bahwa teman-teman guru itu semuanya bisa lulus dengan asumsi teman-teman harus mempersiapkan diri dari sekarang. Salah satunya teman-teman bisa mendownload soal-soal di internet, kemudian mengklasifikasikan jenis soal nantinya, kemudian mengulangi materi-materi dari P3K tahun lalu. Teman-teman bisa lakukan seperti itu dan tentunya harus berdoa teman-teman ya. Dan saya yakin jika diberikan kesempatan 3 kali, saya yakin banyak guru-guru honorer yang bisa lulus menjadi guru P3K tahun depan. Dan informasi ini adalah informasi sebagai informasi pelengkap saja. Misalkan ada guru P3K yang tidak lulus passing grade, maka guru tersebut masih bisa tetap mengajar, tapi sekolah di tempat itu tuh belum terisi oleh PNS dan P3K. Dan yang kedua adalah bisa jadi teman-teman tidak lulus passing grade bisa diangkat atau ditempatkan oleh pemerintah daerah sebagai tenaga kependidikan honorer teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa pendaftaran P3K akan dilakukan pada tahun 2021, pada tahun ini teman-teman ya. Dan teman-teman harus mempersiapkan diri dari sekarang, mulai dari dokumen-dokumen teman-teman harus persiapkan semua. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi saya. Semoga informasi saya ini bermanfaat, dan jika saya ini bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.